Kalau judulnya membangun peradaban, ini memang lompat. Judul yang lompat sebetulnya. Dulu saya buat semboyan itu memang maunya lompat. Merawat jagat, membangun peradaban itu lompat. Kenapa saya katakan lompat? Karena sebelum kita mampu membangun peradaban itu, kita harus lebih dulu melewati tahapan perjuangan untuk bertahan hidup di tengah gejolak yang tidak karu-karuan. Ini gejolak, masya Allah, luar biasa. Bukan hanya secara domestik dalam negeri, tapi juga secara internasional, secara global. Apalagi kita bicara tentang peradaban Islam. Kita pernah mengalami ada peradaban Islam yang bertahan lama dengan konstruksi utama kerajaan Turki Utsmani yang membentang mulai dari India Barat sampai ke Afrika Barat. Bertahan 7 abad. Ada beberapa kerajaan lain, ada sekurang-kurangnya 2 kerajaan lain yang lebih kecil. Yang satu itu Mughal di India Utara, dan satu lagi kerajaan Timbuktu di Afrika Barat. Tapi yang dominan adalah Turki Utsmani 7 abad. Tiba-tiba Perang Dunia Pertama, Turki Utsmani kalah dan semuanya runtuh. Runtuh semua, termasuk Mughal di India juga runtuh, Timbuktu di Afrika Barat juga runtuh. Jadi bangunan gedung peradaban yang megah, yang bertahan 7 abad itu hilang tiba-tiba. Dunia Islam kehilangan tempat untuk bernaung, kehilangan bangunan tatanan kehidupan yang mapan yang dinikmati selama berabad-abad sebelumnya. Tiba-tiba hilang karena runtuh. Tahun 1918 Turki kalah perang. Lalu 1924 Turki mengumumkan pembubaran kerajaan Turki Utsmani, digantikan dan memproklamasikan Republik Turki, yang bahkan dinyatakan sebagai republik sekuler, bukan negara Islam. Ya, oleh Mustafa Kemal waktu itu. Nah, pada yang sama, tiba-tiba pada saat itu muncul inisiatif dari pojok dunia, pojok pol, yaitu dari Jombang. Ini pojok pol Mencit. Karena kalau kita bicara tentang peta dunia Islam, Asia Tenggara ini kan memang pojok, mana lagi, sebelah timur dan sebelah selatan sudah kutub selatan, sebelah timurnya Australia. Pojok yang tadinya tidak pernah diajak, apa itu ada Turki Utsmani, kita nggak diajak, ya toh, cuma didatangi, dikasih bendera, tapi nggak diajak apa-apa. Ada Mughal juga kita nggak diajak. Ketika semua runtuh, tiba-tiba ada inisiatif di sini, mendirikan Jam'iyah namanya Nahdlatul Ulama. Ini Masya Allah, Masya Allah. Dan kalau kita lihat sejarahnya, saya kira cukup jelas. Jadi ketika tahun 1923 kerajaan
Saudi diproklamirkan 1923 di bawah keluarga Saud ini. Kemudian Turki Utsmani dibubarkan 1924. Itu ada inisiatif dari Indonesia yang dipromotori, ya, yang dipandigani oleh tokoh-tokoh syarikat Islam waktu itu untuk membentuk komite khilafah. Komite khilafah berangkat ke Saudi. Kira-kira kan pikirannya ini kalau Turki Utsmani runtuh, bisa enggak Saudi ini menjadi konstruksi pengganti dari khilafah apa yang mereka anggap sebagai khilafah Utsmaniyah itu. Ya. Jadi ada komite khilafah. Kita tidak punya catatan ini hasilnya apa komite khilafah yang berangkat ke Saudi ini. Yang kita punya justru catatan bahwa Kiai Wahab Hasbullah yang sebelumnya sebetulnya terdaftar sebagai anggota delegasi untuk berangkat ke Hijaz itu tidak ikut berangkat, alasannya kepancal kapal. Jadi datangnya telat, kapalnya sudah terlanjur berangkat. Yang menurut saya sebetulnya tidak terlalu masuk akal alasan. Kalau dilihat suasana tentang bagaimana orang berpergian dan mempersiapkan diri pada masa-masa itu. Dan kita tahu belakangan justru Kiai Wahab Hasbullah menginisiasi komitenya sendiri yang kemudian disebut sebagai Komite Hijaz dengan agenda yang sama sekali berbeda dari Komite Khilafah. Jadi lalu itu memunculkan dugaan, ya silakan nanti dicek. Nanti saya akan bicarakan serba sedikit terkait ini ya. Kiai Wahab memang tidak mau khilafah, sudah runtuh. Kiai Wahab itu berangkat mondok ke Mekah tahun 1908 dan pulang tepat ketika perang dunia pertama meletus 1914, pulang ke tanah air. Jadi Kiai Wahab itu dan Mekah itu adalah kosmopolitannya ulama dunia Islam waktu itu, karena semua pelajar Islam dari seluruh dunia belajar di Mekah. Sehingga selama di Mekah itu saya yakin Kiai Wahab menghayati betul dinamika yang merupakan awalan menuju Perang Dunia Pertama itu. Dan kalau kita lihat karakter dari Kiai Wahab, beliau ini seorang penjelajah yang luar biasa. Pasti beliau juga menjelajahi segala macam wacana terkait dengan konflik antara Turki Utsmani dan negara-negara Kristen Eropa yang kemudian memicu perang. Walhasil beliau ini seorang yang dengan wawasan peradaban yang memang sangat luas dan komprehensif dan sudah berpikir tentang visi. Nah, saya sering sebut Kiai Wahab ini wali peradaban, karena beliau memikirkan semua itu. Sehingga bahwa kemudian saya kira berdasarkan wawasan yang beliau miliki itu, beliau menganggap sudah tidak bisa lagi khilafah ini, tidak ada gunanya gitu. Apalagi Saudi kayak begitu. Yang Saudi itu sebetulnya adalah kerajaan suku. Ini satu suku menguasai satu wilayah. Makanya nama kerajaannya bahkan nggak ada Islamnya loh. Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Ini kerajaannya keluarga Saud aja. Ya, makanya keluarga As-Segaf, Al-Attas dan lain-lain tidak dapat bagian di situ. Untuk kerajaannya Saud semua, Alu Saud semua. Wah, itu luar biasa sekali. Nah, saya
Ini soal keyakinan. Ini soal keyakinan. Nanti saya sampaikan bagaimana kita harus, bagaimana kita perlu mengelola keyakinan. Dari berbagai macam riwayat, ya, kemudian saya merasa yakin bahwa inisiatif mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu memang inisiatif untuk merintis suatu peradaban baru sesudah runtuhnya peradaban lama, peradaban Islam yang baru sesudah runtuhnya peradaban Islam yang lama. Yang baru itu seperti apa? Mungkin belum tahu, tapi harus dirintis. Dan ulama-ulama kita berani berpikir untuk merintisnya. Kenapa? Karena saya yakin sekali bahwa bahkan para ulama kita waktu itu sudah menyadari, melihat bahwa kelompok ulama yang sungguh-sungguh independen, dan hanya dituntun oleh ilmunya sendiri saja dan bukan oleh desakan kekuatan politik atau ekonomi manapun, itu tinggal ada di lingkungan Nusantara ini. Di tempat lain ini semuanya adalah masyarakat kalah perang yang kemudian segala mentalitasnya terkait dengan kekalahan dan mungkin pembalasan di mana-mana. Sementara di daerah lain kemudian ideologi-ideologi yang tidak lahir dari wawasan Islam juga muncul dan menguasai mereka semua. Ada Ba'ath, ya kalau Saudi jelas suku. Kemudian ada Ba'ath yang tumbuh di Mesir, Syria, Irak. Ada ideologi komunis yang waktu itu subur sekali di Palestina dan Yaman, jangan salah, dan lain sebagainya. Nah, ulama yang masih sungguh-sungguh relatif utuh, karakter keulamaannya sebagaimana tradisi yang mutasil sampai kepada hadirat Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW, itu relatif kumpulnya itu di sini. Karena ulama di sini nggak pernah jadi bagian dari Turki Utsmani, sehingga mereka kalah. Ya kita tidak ikut merasa kalah, wong kita bukan bagian sana gitu, kan gitu. Nggak ikut terlibat di dalam pergulatan yang kemudian didominasi oleh ideologi-ideologi di luar wawasan Islam dan lain sebagainya. Nah, itu ada di sini. Makanya khitabnya Hadratus Syekh itu seperti itu, kuat sekali keyakinannya. Fa antum abwabuha wa khazanatuha wa abwabuha, beliau katakan. Antum qad akhadtumul uluma mimman qablahu wa man qablahu wa mimman qablakum wa man qablakum man qablahu bittisal sanadi ilaikum. Fa antum khazanatuha wa abwabuha. Wa la tu'tul buyuta illa min abwabiha. Famanatal buyuta min ghairi abwabiha summa sariqun. Ini khitab yang luar biasa. Khitab yang tegas sekali. Pokoknya kita ini tidak bisa ini kalau tidak kita. Seolah-olah beliau mengatakan begitu. Makanya ayo bangkit, ini dunia ini kalau tidak kita tidak bisa, ini tinggal kita ini. Yang lain tidak bisa, itu Hadratus. Apalagi kalau kita hubungkan dengan isyarah-isyarah yang disampaikan oleh Syekhuna Khalil kepada Hadratus Syekh menjelang didirikannya Nahdlatul Ulama. Itu semuanya. Dan saya yang paling menarik buat saya adalah salah satu isyarahnya itu diantaranya
adalah firman yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafir. Itu firman itu, ayat itu mencerminkan dinamika peradaban yang terjadi di seputar berdirinya Nahdlatul Ulama. Perang Dunia Pertama itu perbenturan habis-habisan antara wakil dunia Islam dengan dunia Kristen Eropa, sampai kalah Turki Utsmani. Kalau sampean dulu Lirboyo ini terkenal jaduk-jadukan dulu itu, sampai ayah saya sama paman saya itu ditarik dipindah ke Rapyak dari Lirboyo ini karena kakek saya khawatir kalau kelamaan di sini ayah saya jadi terlalu jaduk sehingga lalu harus dipindah. Kalau sampean berkelahi sama orang, orangnya sudah geletak kalah. Ini pertempuran hidup mati ini. Itu kira-kira lawannya itu sampean tinggal begitu saja, sampean tolong, apa sampean injek sekalian sampai bodar? Kira-kira kan begitu. Pertempuran hidup mati ini, apalagi perang antar peradaban. Maka ketika Turki Utsmani bertempur habis lawan Kristen Eropa lalu kalah, kira-kira apa yang dipikirkan oleh Eropa ini? Saya kira persis seperti dalam firman yuriduna liyutfi'u nurallah, ya. Ini api harus mati sama sekali supaya tidak bisa balas, supaya tidak bisa bangkit tumbuh menyala lagi. Makanya kita tahu selama seabad terakhir ini semua sekian banyak isu wacana macam-macam. Kita bisa agendakan lewat waktu bicara soal ini. Ini sebagian besar adalah strategi liyutfi'u nurallah biafwahihim. Nah, maka saya punya keyakinan bahwa saya kira Nahdlatul Ulama ini merupakan ikhtiar dari para ulama kita untuk menginisiasi satu wasilah untuk itmam nurillah itu, karena janji Allah wallahu mutimmu nurih. Nah, maka kita bisa bayangkan tugas atau mandat peradaban dari visi para muassis ini yang begitu besar untuk kita semua di tengah-tengah dunia yang seperti ini. Saya dulu itu sudah sempat sampai ketakutan sekali melihat dunia ini karena kayaknya ujungnya kiamat ini kayaknya. Kalau lihat keadaan begini. Cuma yang saya muskil ini kalau kiamatnya karena perang nuklir itu kok gak sesuai skenario kayaknya gitu. Lalu Dajjalnya di mana, Imam Mahdinya di mana kan? Tiba-tiba perang nuklir jeder habis semua gimana? Saya takut sekali dulu. Saya sampai kayak orang paranoid itu karena gara-gara saya terlalu banyak keluyuran ke sana kemari sehingga lihat keadaan ini dan semuanya menakutkan. Ya saya baru sembuh setelah disuwuk oleh Syekh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Ba'alwi di Madinah. Suwuk sembuh sekarang nggak takut lagi saya, ada apa-apa nggak takut, tahu. Karena menurut beliau, kita sama-sama nggak tahu takdirnya apa. Gitu. Mau takut juga percuma. Ya toh, takdir itu kan taunya kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi kita nggak tahu ya. Jadi buat apa takut? Percuma, belum tahu kok udah takut.